Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, dan dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SUSD di tanggal 6 Juni 2023 di hari Selasa. Dan saat ini harga sedang berada pada titik zona sell kedua ya, dan kemarin juga sempat dicapai di pukul 21.00 dan berhasil melakukan penurunan sekitar 3 sampai 30 pip ya. Dia mencapai 30 pip kemudian naik lagi, saat ini berada pada titik zona sell kedua. Jadi kalau kita coba ukur dari garis detachment Fibonacci-nya ya, ini berada pada titik retracement-nya ya di 61,8 dan 50%. Jadi apabila hari ini dia tidak mampu untuk break ke atas dari Fibonacci ini, maka berpotensi untuk melakukan kembali penurunan untuk mencari titik pijakan jika memang ingin melanjutkan kembali kenaikan ya. Jadi dia akan mencari titik pijakan, mencari kenaikan, kemungkinan besar nanti di area ini ya. Nanti saya akan buatkan zona buy-nya lagi, nanti ini akan saya ubah. Di sini di zona buy pertama ini berjalan dengan baik ya. Dia mengalami kenaikan cukup signifikan setelah mencapai zona buy, walaupun ada sedikit rejection atau dia break ke bawah dulu ya. Terjadi rejection yang cukup kuat, kemudian menunjukkan kenaikan, dan alhamdulillah di PP hanya dapat sekitar 40 ya, dua kali entry buy 80 pip, di dua kali entry buy 40 pip 40 pip. Alhamdulillah dapat 80 pip ya, dan kemudian juga sell kemarin juga dapat, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan cari lagi zona sell dan zona buy untuk mencari pundi-pundi dolar ya. Semoga hari ini berjalan dengan baik lagi sesuai harapan. Jadi apabila nanti dia break di atas dari zona sell kedua ini di hari ini di sesi Asia sampai sesi Eropa, maka dia akan berpotensi untuk menguji Fibonacci 78,60 sampai 88,60 atau mencapai zona sell ketiga, kemudian melakukan penurunan mencari pijakan lagi untuk melanjutkan kenaikan ya. Karena apabila nanti harga dia break di atas dari zona sell, maka ini akan terjadi potensi untuk melakukan kembali kenaikan dan berpotensi akan break di atas dari zona sell ketiga ya. Namun ketika di uji pertamanya dia akan memberikan perlawanan dulu untuk mencari titik pijakan melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu untuk skenario dari saya. Jadi sekarang di sini saya akan buatkan kembali untuk zona sell dan zona buy-nya. Nah, ini akan menjadi zona sell pertama ya. Ini akan menjadi zona sell pertama. Dan ini kita akan hapus karena di sini dia sudah di breakout ya, yang dimana ini berpotensi menjadi resisten ya ke support sebelumnya yang sudah di breakout, namun ternyata di breakout kembali ke atas dan mencapai area base-nya ya. Dan saat ini tertahan di situ, jadi saya akan hapus. Kemudian untuk zona buy-nya saya akan geser ke atas di sini. Ini saya geser ya, saya geser ke atas sini. Jadi ini akan menjadi zona buy pertama, dan zona buy kedua akan saya geser ke atas sini. Jadi untuk zona buy ketiga tampilkan di sini ya, di oke, ini akan menjadi zona buy ya. Kita sudah dapat untuk zona buy-nya untuk hari ini. Untuk zona sell, ini zona sell pertama ya, ini akan menjadi saya akan geser ke bawah ini menjadi zona sell kedua.
dan di area atas ini akan menjadi zona sell ketiga saya ya. Oke, saya ubah dulu 1961. Ini masih tetap ya, masih tetap 1962, 1965. Tapi ini potensi kemungkinan besar akan di-breakout hari ini jika pergerakannya kecil-kecil seperti ini ya. Jadi kemungkinan di sesi Eropa akan terjadi pergerakan cukup signifikan atau nanti di sesi Amerika ya. Dan kita juga harus waspadai nanti di sesi Asia. Biasanya ada efek news juga ya. Ini akan menjadi zona satu. Ini menjadi zona zona dua ya. Oke, ini untuk area zona sell 3 yang akan kita pantau. Jadi untuk buy pertama kita ambil di sini di harga 19.50, 19.47. Kemudian zona buy kedua di harga 19.41, 19.38. Dan zona buy ketiga di harga 19.34 dan 19.32. Oke, kita sudah dapat areanya ya. Saya akan cek dulu news rilis hari ini. Kalau di sini kita lihat news yang akan rilis di hari ini itu hanya ada balance of trade ya yang akan rilis pukul 19.30. Kalau saya cek ini di MyFXbook di aplikasi handphone saya ada news ya, hanya ada news balance of trade. Di hari ini tidak ada news untuk USD yang signifikan ya. Jadi harap hati-hati dampak dari news euro, GBP, CAD dan JPY ya. Jadi harap hati-hati buat teman-teman semuanya. Dan juga news AUD ya. Biasanya itu berimpact ke pergerakan market SAUSD. Jadi untuk hari ini pantauannya kalau dia tidak mampu break di bawah dari di zona sell 1 ini, maka akan berpotensi untuk melakukan penurunan minimal di area ini, minimal di area 19.57 sampai 19.55. Kalaupun nanti dia berhasil di breakout, maka dia akan berpotensi ke 19.50 sampai 19.47 sebagai titik retestnya untuk kemudian melanjutkan kembali kenaikan ya. Jadi nanti ini akan menjadi pantauan kita, pantauan utama, dan juga ada di zona buy pada zona buy kedua sebagai pantauan utama ya. Jadi yang harus diperhatikan nanti ketika terjadi penurunan dan tidak mampu untuk break di atas dari zona sell 1, kita perhatikan nanti di 19.57, 19.55. Karena apabila dia tidak break di situ, dia tidak break di sini, maka akan terjadi kenaikan kembali untuk menguji zona sell kedua ya. Jadi seperti itu untuk pantauan saya hari ini. Jadi kalau misal ada yang dapat sell tadi di 1963, gunakan SL plus. Dan nanti kita akan pantau di 19.57, 19.55 untuk melakukan buy ya. Kalaupun memang ada pijakan di sini ya. Ini termasuk buy high risk kalau kita ambil nanti di sini. Tapi kalau dia di breakout, maka dia akan berpotensi ke bawah ke zona buy 1 untuk menjadi titik pijakan kembali melakukan kenaikan ya. Namun apabila dia tidak melakukan penurunan dulu dan break di atas di sini, maka kita akan menunggu di zona sell kedua, melakukan sell ke sini dan melanjutkan kenaikan kembali. Kemungkinan besar akan mencapai zona sell ketiga untuk minggu ini ya, 1981 sampai 1984. Jadi nanti saya akan infokan juga seperti apa perkembangan akan terjadi. Jadi untuk sementara seperti ini dulu untuk pandangan saya, pandangan analisa yang bisa saya berikan ke teman-teman semuanya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Pesan saya, harap hati-hati dalam setiap transaksi untuk minggu ini dulu ya. Kalau kita lihat di sini di indeks dolar, dia sesuai skenario ya, mencapai area 104.37 dan 104.45. Harga mengalami penurunan dan mencapai titik di area 104 dan 103.95 ya. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan kembali. Untuk areanya masih tetap sama untuk areanya ya.
Kalau nanti harga mengalami penurunan ke sini, maka berpotensi skenarionya seperti ini ya. Ini untuk pandangan pertama saya. Pandangan kedua, ketika di sesi Asia sampai sesi Eropa mengalami kenaikan ke sini, maka berpotensi ini akan menjadi titik pijakan mencapai area 104 sampai 104,45 kembali ya. Jadi ini untuk skenario dari indeks dolar yang bisa saya berikan pandangannya buat teman-teman semuanya. Namun kita akan tetap memantau ya seperti apa perkembangan signifikan yang terjadi nanti di pergerakan indeks dolar dan paling utama yaitu di SHUSD ya. Jadi buat teman-teman semuanya harap hati-hati, gunakan money management kalian dengan baik, dan jika ingin mendapatkan informasi dan update terbaru serta tanpa kalian pusing untuk memikirkan di mana intrinya, kalian bisa bergabung di grup VIP ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.